Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebrian Antinamanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan perkoperasian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian adanya upaya perubahan Undang-Undang Koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 tentang perkoperasian, dan yang ketiga bagaimana peraturan perkoperasian di Indonesia pasca disahkan Omnibus Law. Kebijakan perkoperasian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pada undang-undang ini, pada pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Karena itu, pengertian koperasi secara lebih rinci yakni dimiliki oleh orang-orang yang usaha atau kepentingan ekonominya sama. Sebagai pemilik badan usaha, anggota memodali dan ikut menanggung resiko koperasi. Dimaksudkan dengan tujuan untuk memajukan ekonomi pemilik dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi melalui usaha secara bersama, dan dikelola oleh pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota. Kegiatan usaha dikelola oleh seorang manajer pelaksana yang diangkat oleh pengurus. Pada bagian selanjutnya, ada prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota. Mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Demikian juga bila hendak keluar dari koperasi, mereka dapat memutuskan sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan demokratis berarti rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Urusan kegiatan koperasi diselenggarakan oleh pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Pengurus mengangkat manajer dan karyawan atas persetujuan rapat anggota. Kebijakan pengurus dikontrol oleh anggota melalui pengawas. Laporan keuangan dan kebijakan koperasi lainnya terbuka dan transparan. Satu anggota, satu hak suara. Kemudian pada bagian yang ketiga, ada pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Bagian SHU untuk anggota dihitung secara sebanding atau proporsional berdasarkan transaksi dan penyertaan modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota pada akhir tahun buku. Transaksi anggota tercatat di koperasi. Presentasi SHU yang dibagikan kepada anggota ditentukan dalam rapat anggota. Selanjutnya, yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima ada kemandirian. Yang keenam ada pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh ada kerjasama antar koperasi. Yang di bagian selanjutnya ada fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi itu tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Fungsi dan peran koperasi bagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat,
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Upaya perubahan Undang-Undang Koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian. Pada bagian yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang upaya perubahan Undang-Undang Koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaruan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 Jakarta oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diundangkan oleh Menkumham Amir Samsudin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 212 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355 agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Undang-undang tersebut mengutamakan skema permodalan material dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai badan hukum dan atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi, membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Peraturan perkoperasian di Indonesia pasca disahkan Omnibus Law. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang peraturan perkoperasian pasca Omnibus Law. Koperasi mendapatkan kemudahan perizinan yang pembentukannya semakin sederhana. Untuk koperasi primer minimal anggota 9 orang. Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 dan 2. Selain itu, rapat anggota dapat dilakukan secara online. Dalam pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
Dalam pasal 22, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Dalam pasal 43, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota dan dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. Dalam pasal 44A, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan harus mempunyai dewan pengawas syariah yang terdiri atas 1 orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh rapat anggota, dan dewan ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, dan dewan ini mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh pemerintah pusat dan atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.